Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DRTV. Saat ini dialog khusus Dina Raisya akan membahas isu yang sangat hot di Sumbawa sejak kemarin. Pemirsa, kita akan membahas tentang surat terbuka LSM Hakiki kepada PMI yang ditujukan kepada PMI Pusat di Jakarta. Ditujukan kepada Ketua Umum PMI Indonesia ya, dan ditembuskan kepada Bupati Sumbawa, kemudian PMI NTB, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa. Dan sudah hadir bersama saya saat ini Ketua LSM Hakiki. Halo Mas Iying Gunawan, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak Dina. Kabar baik ya, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Wah, kalau udah pakai kopiah ini calon pejabat nih. Dan lagi-lagi sahabat saya ini yang keempat kalinya di dalam minggu ini ya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya, Mas Andi Rusni. Halo Mas Andis, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak Dina. Baik, pemirsa DRTV, Mas Andis hari ini hadir mewakili PMI Kabupaten Sumbawa karena beliau adalah Wakil Ketua 2 Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumbawa ya. Betul. Baik, kita akan berbincang dengan Mas Iying terlebih dahulu. Karena Mas Iying Ketua LSM Hakiki yang mengirim surat terbuka kepada PMI Pusat ya. Iya. Tentunya saya ingin bertanya, surat terbukanya itu tentang apa sih Mas Iying? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih Mbak Dina. Terkait dengan surat terbuka saya, memang saya buat itu beberapa hari yang lalu ya. Dapat dikatakan kemarin ya. LSM Hakiki nih? Iya, LSM bukan Hakiki. Iying Gunawan ya? Betul. Tapi saya selaku ketuanya. Jadi mengirim surat kemarin secara terbuka via media sosial. Jadi saya telah melakukan sebelumnya ya investigasi di lapangan berdasarkan temuan kami. Kami awalnya memang tidak ada niat sebenarnya untuk mengangkat isu ini. Tetapi karena banyaknya keluhan, banyaknya yang dirasakan oleh rakyat, yang menurut kami memang harus kami luruskan di sini. Investigasi di lapangan. Investigasinya bentuknya apa, Mas? Jadi investigasi yang kami lakukan ini dapat dikatakan ya bersifat rahasia, ya terbuka juga iya, karena kami mendatangi. Apa bentuknya? Wawancara dan juga wawancara secara baik juga. Ya wawancara kayaknya, observasi wawancara, kemudian data dalam bentuk dokumen? Data ada sebagian dalam bentuk dokumen dan sebagian dalam bentuk hanya sebatas wawancara saja. Data dokumennya ngambilnya di mana, Mas? Saya datanya website PMI atau? Enggak, saya ngambilnya langsung di pasien. Oh, oke. Iya, kalau untuk peraturan itu kan hanya saya ambilnya berdasarkan peraturan ya tentunya kan dia bersifat terbuka kan. Iya. Kemudian dihasilkan temuan apa saja, Mas? Jadi itulah tujuannya saya membuat surat terbuka ini berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan hasil dari investasi kami di lapangan, bahwa kami menemukan ya ada indikasi bahwa pengurus PMI di Sumbawa ini dalam tanda kutip telah melakukan semacam di luar daripada batas dan wewenangnya. Sementara kita tahu sendiri Mbak Dina, peraturan menteri itu cukup jelas mengatakan bahwa harga nasional itu 360 dia. Harga apa, Mas? Per kantong darah. Oke. Ya, per kantong darah. Karena tidak bisa dipungkiri, kita harus akui bersama bahwa memang ada di sana itu biaya pengganti pengolahan darah. Itu tidak bisa kita. Tapi yang terjadi di Indonesia ini melonjak dia, melebihi daripada batas nasional. Yang terjadi di Sumbawa maksudnya? Yang terjadi di Sumbawa ini melebihi daripada batas nasional. Sementara ada emang berapa di Sumbawa? Di Sumbawa ini 448.000 ya per kantong darah. Per kantong darah. Itu baik oleh pasien umum, BPJS dan lain sebagainya. Artinya pihak-pihak rumah sakit yang ada di Kabupaten Sumbawa ini tarif yang diberikan oleh PMI Sumbawa segitu juga, bukan hanya berlaku kepada pasien umum. Dan ini tentu tetapi berlaku juga kepada pasien yang memiliki kartu BPJS berdasarkan klaim dari pemerintah, misalnya dari rumah sakit atau harganya pemerintah. Sama. Harganya sama. Okay. Padahal pemerintah
rumah sakit dibayar oleh pemerintah itu 360. Jadi rumah sakit harus memutar otak di sini dia. Numbuk untuk 88.000. Karena selisih harga 48 sama 360 itu kan 88.000. 8.000. Jadi rumah sakit menombok 88.000. 88.000. Dan ini kalau menurut kami di lapangan dan rumah sakit sendiri sudah menyatakan ini berat. Ini berat sehingga mengganggu pelayanan yang ada di rumah sakit, dan ini kami sesalkan sekali kepada terutama pengurus. Ditanya nggak sejak kapan itu praktek itu berlaku? Ini saya tanya kemarin ya, kalau tidak salah dari hasil wawancara saya itu. Jangan kalau tidak salah Mas Iying. Dari tahun kemarin. Oke. Dari tahun kemarin. Nah, apa namanya? Cuma sekarang tahun ini tetap berlaku 448. Cuma dia kan pihak apa namanya rumah sakit tidak mau. Ini saya berbicara rumah sakit, tidak perlu saya jelaskan ya rumah sakit yang mana. Yang jelas dia rumah sakitnya ada di Sumbawa, tidak mau melanjutkan perjanjian kerjasama dengan PMI. Baik. Sebenarnya ada kisah internal antara PMI dan temuan pertama sakit. Harga satu kantong darah itu PMI cabang Sumbawa mentarikkan 448.000. Betul sekali. Sedangkan harga nasional 360.000 per kantong. 360.000. Kemudian rumah sakit menombok 88.000. Oke. Kemudian temuan berikutnya apa Mas? Jadi ada 4 temuan kami di lapangan ya. Yang kedua? Yang kedua itu masalah screening. Ada 5 tahapan yang seharusnya dilakukan oleh PMI Sumbawa terhadap screening tersebut. Tapi faktanya di lapangan rumah sakit menemukan yang terjadi itu hanyalah 4 screening yang dilakukan. 1 screening itu adalah masalah malaria. Dan screening yang keempat apa Mas? Screening yang kelima, maaf ya, ada 5 screening. Yang dilakukan oleh PMI itu ada 4. Yang satu apa? Pertama ya. Oke, saya nggak hafal karena saya bukan orang kesehatan, jadi saya buka dulu bentar. Boleh, silakan. Cuma yang tidak masuk itu adalah screening malaria. Penyakit malaria. Ini sangat penting bagi seorang pasien. Karena begini, kalau misalnya saya screening 1, 2, 3, 4-nya apa Mas? Screening 1, 2, 3, 4 ya? Saya buka ini bentar Mbak Dina ya. Ya, boleh Mas. Silakan. Dan bagi kami ini adalah sesuatu hal yang memang cukup membuat kami semangat untuk melakukan investigasi ini, sehingga kami sangat berharap. Tahu dari mana screening kelimanya tidak dilakukan oleh PMI cabang Sumbawa? Saya melakukan investigasi berupa wawancara dengan pihak rumah sakit. Berarti pihak rumah sakit menyatakan PMI tidak melakukan screening kelima. Betul sekali Mbak Dina. Baik. Oke. Dan ini saya sebutkan Mbak Dina ya, dari screening 1 harusnya. Screening 1 itu HIV. Kemudian screening 2 HIV, screening ketiga HBsAg, screening keempat sipilis. Dan itu memang benar dilakukan oleh PMI Kabupaten Sumbawa. Screening kelima malaria. Dan ini justru lebih penting bagi rumah sakit, karena kita kan tidak tahu ya, misalnya saya ini. Ya penting semua dong Mas Iying. Makanya artinya di sini ada kelalaian dari pihak kurangnya inovasi lah dari pihak PMI Sumbawa. Itu yang kedua. Terus yang selanjutnya masalah yang selanjutnya itu terkait dengan minimal pendidikan. Seharusnya pendidikan untuk standar pendidikan yang dikerjakan oleh PMI Kabupaten Sumbawa di PMI Sumbawa untuk operasionalnya. Untuk petugas. Ya, standar operasional untuk petugasnya lah. Jadi seharusnya di dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2014 itu minimal dia D3. Tapi PMI cabang Sumbawa masih menempatkan D1. Tidak ada lagi, sekali lagi saya katakan, masih jalan di tempat. Pemirsa DRTV nanti akan ada di layar kaca data yang dipegang oleh Mas Iying ya. Iya, betul. Dan juga masalah PMI Kabupaten Sumbawa ini menurut kami belum bisa memenuhi tentang kebutuhan darah, kantong darah yang ada di wilayah pelayanannya, pengabdiannya di Kabupaten Sumbawa. Kenapa Mas Iying mempermasalahkan D1 dan D3 itu? Ya tentu karena ini penting Mbak Dina, karena ini kan berdasarkan peraturan menteri kan. Kualitas pendidikan itu kan harus kita penuhi itu. Mengingat apalagi ini kan era di mana kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih baik. Maka pendidikan tentu dibutuhkan di sini. Itu temuan ketiga. Ya. Dan penemuan terakhir saya, temuan keempat, yaitu masalah dengan selalunya pasien ini ketika membutuhkan darah, kantong darah, ketika menghadap kepada PMI, jarang sekali ya, dari beberapa pasien dapat saya katakan 90% pasien itu sulit mendapatkan kantong darah di PMI. Jadi mereka harus mencari sendiri pendonor-pendonornya. Seolah-olah padahal kita tahu sendiri ya, setiap bulan itu memang saya tidak pegang data, banyak kok pendonor ke
PMI. Tapi ketika pasien membutuhkan, di sana itu jarang sekali Tidak ada stok. tersedia. Iya. Oke. Sehingga keluarga pasien tentu khawatir kan, mencari sendiri pendonornya. Jadi inilah yang harus dibenahi oleh internal pengurus PMI Kabupaten Sumbawa. Itu harapan kami sebagai masyarakat. Baik, Mas Iying melayangkan surat terbuka dikirim kepada PMI Pusat melalui PT Pos Indonesia Betul sekali. tertanggal 13 Juli 2021. Iya, tepatnya kemarin hari Selasa saya kirim. Oke. Ya, sekitar jam 10. Berarti dikirim ke PMI Provinsi NTB juga melalui Pos juga. Pos juga. Iya. Kemudian lengkap dengan harapannya? Di situ? Lengkap. Saya sudah itu sudah Apakah yang Anda tulis di akun media sosial Anda ini sama persis isinya? sama persis isinya. Dengan yang Ada Anda harapan kirim saya ke- di situ ya. Baik. Sama persis. Jadi saya berharap kepada Ketua Umum yang ada di pusat sana, Pak Dr. Andus Haji Muhammad Yusuf Kala, agar membenahi internal PMI yang ada di Kabupaten Sumbawa. Baik, Mas Iying meminta kepada pimpinan PMI Pusat, Bapak Dr. Andus Haji Yusuf Kala, untuk melakukan perubahan, penyegaran, bahkan pemberhentian kepada pengurus PMI Cabang Sumbawa yang menjabat. Betul saat sekali ini. Mbak Dina. Kemudian di sana ditulis juga jajaran pimpinan di PMI Cabang Sumbawa, ada Haji Rashidi sebagai ketua, kemudian wakil satunya kosong karena mengundurkan diri, wakil ketua 2 ada Andi Rusni, kemudian sekretaris ada Dr. Andus Kaharudin, kemudian bendahara Mas Turyadi AMD ya. Betul Itu sekali. yang LSM Hakiki berharap untuk dilakukan penyegaran. Betul sekali. Dan saya garis miring pemberhentian ya. Ini kan harapan ya dari Betul, LSM betul. Hakiki. Yang menarik bagi kami masyarakat nih, Mas Iying, kalau kami membaca dari surat terbuka Anda kepada pimpinan pusat PMI, itu nih ada cerita nih di sini, ya kan? ya. Bahwa LSM Hakiki menemukan ada oknum PMI Cabang Sumbawa yang mencoba mencegah terbentuknya UTD di rumah sakit. Ya, itu berdasarkan investigasi kami di lapangan. Dan jikalau itu memang Investigasinya wawancara lagi. wawancara, jadi kami harap agar oknum-oknum tersebut segera insaf ya, agar tidaklah melakukan misalnya semacam, karena kita tahu sendiri ini PMI adalah himpunan organisasi kemanusiaan ya, Baik. yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Jadi jangan khawatir, karena di sini bukan masalah, ini bukan organisasi untuk profit oriented ya. Dia fokus kepada pengabdian. Sehingga kalaupun ada misalnya pemerintah mendirikan UTD, ya janganlah misalnya dicoba maaf-maaf kalau misalnya tidak ada syukur. Jadi kami berdasarkan temuan kami mencoba menghalangi. Jadi kami harap mudah-mudahan itu tidak benar. Tetapi kalaupun benar, stoplah dilakukan hal seperti itu. Biarlah Dihalangi pure dengan cara dia. apa nih Mas Iying? Berdasarkan investigasi Biasalah Anda. Mbak Dina, karena gini, kita tahu sendiri kan, ini masalah tentang wilayah pengabdian ya. Jadi menurut saya sendiri sih, feeling saya larinya PMI ini ingin menguasai tentang unit transfusi darah di wilayah Kabupaten Sumbawa. Sehingga kalau misalnya ada kesannya mencoba dihalangi, saya pikir itu alasannya PMI. Tapi saya tetap berharap ini tidak benar-benar dilakukan oleh PMI dan stop hal-hal seperti ini kalau memang ada. Kenapa kemudian Mas Iying berfeeling oknum PMI itu menghalangi? Ya, karena berdasarkan pemikirannya? investigasi saya, Iya. berdasarkan investigasi saya, sehingga saya keluarkan statement ke media. Itu kan bersifat terbuka. Tapi kalau memang itu saya banyak kok orang yang menyayangkan hal Cara tersebut. menghalanginya gimana Mas Iying? Cara menghalanginya saya nggak sampai ke situ ya. Tentu itu kan kembali kepada oknum tersebut. Cuma caranya tentu mereka misalnya mendatangi pihak-pihak Mungkin terkait. oknumnya bisa disebutkan Mas Ying, Nah. supaya ini supaya terbuka. Ada 11 pengurus PMI, yang Anda sebut itu 3.
Ya, saya Nah, oknum di antara mereka itu siapa? Sebentar Mas Andi, Ya. sebentar. Nanti saya tanya. Nanti saya Kita terbuka aja, atau suratnya juga terbuka kan? tapi saya siap kok dengan segala Ya. konsekuensi hukumnya saya siap. Ya, Anies. oke. Oke, Mas Andi. Saya sebentar. siap mempertanggungjawabkan hal Baik. ini. Ya. Cara menghalanginya tadi? Mendatangi pihak-pihak terkait. Iya, Pihak terkait ini nggak usahlah saya sebutkan. Tentu di case misalnya RSUD dan lain sebagainya kan. Baik. Itulah pihak terkait tentunya di sini. Baik. Mas Andis, Ya. saya melihat Anda sudah mencatat tadi, Ya. jadi saya tidak perlu mengulang lagi, Ya. ya kan? Poin-poin yang telah disampaikan di dalam surat terbuka LSM Hakiki yang ditujukan kepada Ketua PMI Pusat, tembusan Bupati Sumbawa, Ketua DPRD Sumbawa, dan PMI Nusa Tenggara Barat. Iya. Dan ada tambahan PMI seolah menghalangi niat baik pemerintah untuk mendirikan UTD. Iya. Oke, mungkin bisa mulai dari poin pertama tadi, Mas Baik, Andis. terima kasih Mbak Dina, terima kasih Mas Ying. Saya apresiasi ya, pertama langkah yang dilakukan oleh LSM Hakiki ini adalah bentuk keterbukaan ya. Saya kira di alam demokrasi ini sah-sah saja, dan saya bersyukur kalau kemudian ya kita dikritik untuk ini ya. Bahkan tadi disampaikan minta diberhentikan. Nah, perlu saya sampaikan di sini sebelum saya uraikan mengenai 4 poin yang disampaikan tadi. Organisasi Palang Merah Indonesia ini ya adalah organisasi perhimpunan satu-satunya di satu negara, dan ini adalah organisasi bagian dari International Committee of the Red Cross ya. Jadi ada prosedur di dalam organisasi itu ya, yang tidak serta-merta begitu saja kemudian karena alasan-alasan yang ditemukan ini kemudian mengarah kepada pembekuan kepengurusan PMI. Karena pemilihan proses memilih pengurus itu ada mekanismenya. Dan ini saya sarankan ya. Proses pemberhentian pun akan ada mekanisme. Ada mekanismenya ya. Mekanisme apa yang ditempuh yaitu musyawarah daerah, musyawarah kabupaten atau musyawarah kabupaten luar biasa. Nah, itu. Kalaupun ada persoalan seperti ini ya, ini biasa. Ya, saya kira biasa, tidak kemudian menjadi landasan pokok untuk kemudian pengurus PMI itu diberhentikan, kecuali kemudian ada oknum atau secara bersama-sama pengurus PMI itu melakukan tindak pidana atau melakukan afiliasi politik atau sesuatu yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya. Itu ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, tetapi silakan ya, silakan ditempuh, itu sah-sah saja. Kami sangat berharap, dan perlu diketahui oleh Mas Ying dan pemirsa di rumah, saya di PMI ini sudah 30 tahun. Kalau umur pegawai negeri pengabdiannya itu sudah hampir memasuki masa pensiun. Ya, pahit getir PMI itu saya tahu. Karena itu saya ditugaskan oleh Ketua PMI Pak Dr. Ando Saji Rashidi untuk berbicara terkait hal ini. Nah, yang pertama yang disampaikan tadi ini sebenarnya hampir sama dengan statement yang saya baca dari Pak Mastar Zakaria di salah satu media online ya, pernyataan hari ini tentang harga ya. Jadi ya soal ada keterlibatan, ada keterkaitan, wallahu alam. Tapi ya begini, yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa ketentuan 360 itu sudah kami terima suratnya sejak tanggal 27 Januari 2014 dari pengurus PMI Pusat ya. Itu ketentuan tentang BPBD tahun 2014. Memang di sana mengacu kepada surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK/Menkes/31/1 Romawi 2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan seterusnya. Boleh nanti kami minta, Mas ya, Andis? itu ditentukan 360 ya, 360 untuk mendukung penerapan segala macam, itu ada di surat ini. Tetapi jangan lupa bahwa surat ini tidak berhenti pada saklek pada angka 360-nya. Harus dibaca secara komprehensif supaya kita semua tahu kenapa 360
Nah, berubah di Sumbawa, setelah tiba di Sumbawa berubah menjadi 448.000. itu kita lihat, ya betul. Tahun berapa dulu? Oke. Ya. Nah, di sini saya bacakan penekanan komponen BPPD di dalam surat ini. Penghitungan BPPD menggunakan software costing WHO dengan dasar pertama, jumlah pengumpulan darah 12.000 kantong whole blood, ya, WB darah lengkap per tahun. Artinya apa? Penekanan ini ya menunjukkan bahwa per kantong darah yang dihasilkan oleh unit transfusi darah, apakah itu Palang Merah Indonesia ataupun pemerintah, itu adalah 12.000 kantong per tahun. Artinya per bulannya itu adalah 1.000 kantong. Nah, produksi darah yang dihasilkan dan kebutuhan darah per tahunnya. Nah, ayo sekarang kita lihat data. Jadi angka 360 itu dengan asumsi, saya tegaskan, asumsi kalau jumlah 12.000 per tahun. Per tahun itu terpenuhi. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke Mbak Dina. Jika tidak terpenuhi, maka... Nah, ini kita lihat data dulu, ya, jadi supaya kita tidak mengarang ke sana kemari. Data pendonor di Kabupaten Sumbawa, data terakhir sebelum terjadinya COVID itu 500 sekian kantong. Ya. Kemudian pada saat terjadinya COVID, tingkat mobile 500 unit sekian tuh per siklus waktu berapa? per bulan. Per bulan. Per bulan, ya. Oke. Jauh sekali dari Yang harusnya targetnya 1.000. 1.000 kantong per ini. Ketentuan berlakunya 360 itu. Baik. Nah, kemudian ya jumlah kebutuhan darah per bulan itu di angka 350 sampai dengan 400. Kurang dari 500 kantong ya per bulan. Nah, artinya secara kalkulasi selama 1 tahun itu kebutuhan darah kita, data yang kami miliki itu 5.760 kantong. Kami punya data lengkapnya. Ya, ya Mas Andis, itu nanti terkait ke apa namanya pemikiran teman-teman LSM Hakiki bahwa PMI tidak memiliki inovasi untuk memenuhi kebutuhan darah Sumbawa gitu. Mari kita lihat dulu, makanya saya katakan inovasinya harus jelas dulu, inovasi terhadap untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan darah dengan jumlah pendonor atau seperti apa, inovasi yang seperti apa. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang kebutuhan darah kita berapa? 5.000 sekian per tahun. Per tahun. Ya, 5.000 sekian per tahun. Berarti Kemudian per bulan di kisaran berapa Mas Andi? sekitar kurang dari 500 kantong per Kisaran bulan. itu ya sebulan. Per bulan. Berarti PMI Sumbawa sudah memenuhi jika data Anda mengatakan 500 kantong sebulan, ya kan? Ya. Artinya apa? Kalau kita menekankan soal 360 ini kan kita bicara soal 360 dulu ya. 360 per kantong darah itu pada tahun 2014. Nah, kemudian penekanan ini berdasarkan software costing dari WHO itu menekankan asumsi 360 itu kalau produksi darahnya di satu daerah itu adalah 12.000 kantong per ini, maka 360 itu berlaku. Tidak bisa digeneralisir bahwa ketika misalnya produksi kebutuhan darahnya 5.000 kantong terus harus berlakunya 360, tidak juga. Karena di dalam aturan Permendagri, Permenkes maupun peraturan pemerintah itu disesuaikan dengan kebutuhan darah dan juga jumlah pendonor darah. Berarti 300 sebentar. Harga 360 ya kan? Atau 448.000 itu ditanggung oleh orang yang mencari darah ya, pasien lah. Gimana? Itu siapa yang menanggung Mas Andis? 360? Iya. Pengguna darah. Pengguna darah. Iya. Pengguna darah. Sebentar, sebelum mengarah ke sana, saya akan jawab semuanya ya. Kemudian di poin kedua dikatakan pengolahan komponen sebesar 60% dari whole blood ya, darah lengkap ya, itu 18.000 kantong per tahun. Jauh sekali dari angka itu untuk pencapaian itu. Artinya bahwa kebutuhan kita tidak sejauh itu. Beda kita dengan rumah sakit Sutomo misalnya atau unit transfusi darah PMI misalnya, PMI Surabaya misalnya.
mereka bisa 300 sampai 400 kantong per hari produksi. Sehingga bisa dihitung itu mencapai angka 9.000 ya kantong per bulan. Per bulan mereka itu. Nah, artinya per tahun itu bisa dihitung berapa. Di sana saja itu berlaku 300.000 dengan jumlah produksi darah sekian banyak. Nah, jadi Mbak Dina, kemudian hal-hal lain terkait penekanan ini, bahwa di dalam ketentuan ini juga dikatakan bahwa ini akan berlaku, akan ditinjau kembali setiap 2 tahun sekali. Itu suratnya 2014. 2014. Berarti setiap 2 tahun sekali ditinjau. Ditinjau. Sekarang ya? Sudah berapa? Tadi saya tanya ke Mas Iying, harga 48 itu diberlakukan itu sejak tahun kemarin ya. 2020. Tanggal 20 Januari 2020. Oke, tanggal 20 Januari 2020 gitu kan. Artinya sudah ada peninjauan kan dari PMI pusat atau dari WHO, Mas Andis maksudnya? Jadi begini, yang meninjau ini adalah pengurus PMI kabupaten, ya kan? Nah, itu bisa lebih cepat dari 2 tahun manakala ada kondisi yang mendesak. Ini ada di dalam surat ini. Baik. Nah, karena itu maksud saya begini, saya ingin komprehensif supaya kita tidak setengah-tengah memahami 360 dan 448. Ya. Nah, kemudian kenapa pada tahun berapa kemudian berlaku di kita tahun 2014 itu masih di angka 200.000. Padahal tahun itu sudah harus naik ke 360 mestinya. Tapi kenapa kita tidak naikkan? Ada subsidi pemerintah daerah pada saat itu. Dan ada juga bantuan reagen dari Kemenkes. Sampai kapan itu? Nah, sampai tahun 2016. Sampai tahun 2016. Ya, tahun 2016 kita naikkan menjadi 307.500. Dengan asumsi bahwa cross matching, uji cocok serasi darah itu dilakukan di rumah sakit. Kalau dilakukan di kita, uji cross matching itu, maka itu biayanya lebih. Tetapi kita tidak melakukan cross match, kita serahkan kepada rumah sakit. Dan kita sepakati angkanya 307.500 sampai tahun 2000 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 akhir. 2019 akhir. Iya. Nah, kemudian naik menjadi 448. Begini, surat saya mohon maaf, surat kami Palang Merah Indonesia, saya pegang maksud saya datanya, permohonan hearing kepada pemerintah daerah, ini ke ketua DPRD, kemudian pemberitahuan kepada Bupati Sumbawa juga ada. Di kami masih segar kok, saya ingat betul karena termasuk kami memimpin pertemuan itu. Permohonan hearing itu terkait dengan biaya pengganti pengolahan darah. Nah, di situ kapan itu Mas Andis? Permohonan hearing. Permohonan hearingnya itu tertanggal kalau saya tidak salah 31 Desember. Dan sudah hearing? 26 Desember. Sudah kita hearing. Hadir pada saat itu dinas kesehatan, hadir kepala Bapeda, hadir dari pihak BPKAD. Membahas terkait harga ini. Pengolahan darah. Iya. Jadi kenapa kemudian BPPD itu kita naikkan? Alasannya adalah karena pemerintah daerah pada APBD tahun 2019 itu mencabut subsidi itu, menghilangkan pada saat pembahasan anggaran APBD Kabupaten Sumbawa 2020. Itu dibahas pada tahun 2019, kami baru tahu pada akhir Desember 2019. Ternyata tidak ada lagi alokasi anggaran untuk unit transfusi darah, khususnya untuk subsidi biaya pengolahan darah ini. Nah, kita sudah hearing, kita ingatkan pemerintah, bahkan di dalam surat saya tegas kami katakan bahwa kalau ini diberlakukan, ya akan tetap diberlakukan, tidak adanya hibah, tetap dicabut, maka implikasinya adalah kepada besarnya biaya BPPD yang melonjak sangat tajam di angka 448.000. Kita sampaikan pada saat hearing, saat itu Pak Nanang memimpin dari koordinator Komisi 4. Nah, BPKAD akhirnya berkesimpulan bertemu secara khusus di ruangan BPKAD untuk membicarakan secara teknis. Kami bicara secara teknis. Sebelum sampai ke sana,
itu dibicarakan, dibahas sampai berhari-hari oleh pengurus PMI, bukan orang per orang. Pengurus PMI ada notulensi rapat, berita acara segala macam. Baik, Mas Andis, artinya ini kalau secara awam kami melihat sebagai rakyat, harga yang diterapkan oleh PMI itu berdasarkan keputusan semua pihak. Iya, keputusan pengurus PMI. Kalau harga itu ditetapkan oleh keputusan apa, Mas Andis? Keputusan Ketua Palang Merah Indonesia. Keputusan Ketua Palang Merah Indonesia. Ya. Termasuk harga untuk daerah-daerah. Untuk Kalau UTD, untuk Sumbawa? ya ditetapkan oleh pengurus PMI. Oleh pengurus PMI Iya. Kabupaten Sumbawa? Ya. Baik. Nah, sebelum ke sana Mbak Dina, tahapan ini sudah kami tempuh Mbak Dina. Perasaan kami sama. Kami tidak ingin rakyat ini menjerit karena soal ini. Tetapi mari kita lihat apa yang disampaikan, bahwa ini berlaku sama. Betul berlaku sama. Tetapi mari kita lihat apa betul bahwa rumah sakit ini tidak sanggup, bahwa rumah sakit ini menjerit karena nombok 88.000. Mestinya jangan sekarang. Pertanyaannya itu kenapa sekarang? Kan toh suratnya sudah masuk 20 Januari 2020 pada saat itu. Dan rumah sakit sendiri mengatakan no problem. Ya, berapapun keputusan yang ditetapkan oleh PMI, ya, silahkan saja. Toh pasien BPJS dalam hal pembayaran klaim BPJS yang dibayarkan kepada rumah sakit itu bukan ditentukan dari besaran kantong darah, penggunaan kantong darah per pasien, bukan 360, bukan. Itu menggunakan sistem paket. Itu ada di ketentuan Kementerian Kesehatan, menggunakan sistem paket mengacu kepada INASIBIJIS. Jadi paket itu begini, bukan berlaku atas tindakan terhadap pasien, tapi berlaku terhadap diagnosa dokter. Kalau dokternya mengatakan si pasien A itu sakitnya adalah tipes, maka sudah ditentukan tipes itu sekian. Nah, sehingga itu lebih cenderung menggunakan cost sharing, saling menutupi, dan tidak ada kerugian rumah sakit untuk itu. Artinya rumah sakit tidak keberatan dengan tarif menambah 88.000 itu? Tidak ada keberatan, dari awal sampai tidak sekarang. Keberatan. Ya kalau sekarang keberatan, saya tidak pernah menerima suratnya, kami tidak pernah menerima surat itu. Baik, Mas Andis, ya. Terima kasih untuk penjelasan untuk temuan pertama dari LSM Hakiki. Kita berlanjut ke temuan keduanya, Mas Andis. Ya, yang kedua tadi soal, sebentar. Ada di catatan Anda di belakang. Ya, Yes. oke. Ya, ini masalah screening terhadap IMLTD. Ya, ada 5 screening, kemudian PMI Sumbawa sudah melakukan kepada 4 screening, dan screening terakhir, screening kelima penyakit malaria tidak dilakukan oleh PMI. Benarkah itu? Nah, begini, ya, saya berharap ya, kita ini sama-sama, saya aktivis mahasiswa, pergerakan dan lain sebagainya, mestinya teman saya, sahabat saya dari LSM Hakiki melakukan berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan data, bukan berdasarkan hasil desas-desus yang berkembang di masyarakat. Ya. Tadi sudah dijelaskan sistem investigasi yang mereka lakukan. Ya, mestinya harus diinvestigasi ke kami juga, supaya kami berikan datanya. Baik. Bahwa ya perlu diketahui bersama soal malaria ini, itu pemerintah menetapkan ada 3 kualifikasi daerah. Ada daerah endemik sedang, endemik rendah, sedang, dan tinggi. Sumbawa ya itu masuk sebagai daerah endemik rendah. Ya, yang endemik tinggi itu ada di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Itu data terbaru. Baik. Nah, Sumbawa termasuk endemik rendah. Endemik rendah, itukah artinya yang membuat PMI Kabupaten Sumbawa tidak melakukan saya belum malaria? berkesimpulan. Saya belum berkesimpulan. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa yang dimaksud endemik rendah itu adalah jumlah penderita malaria 1 dalam 1.000 orang. Nah, 1 dalam 1.000 orang. Kalau mengacu kepada ketentuan yang ada 4 parameter wajib yang harus dilakukan oleh unit transfusi darah manapun, ya, pemerintah maupun seluruh Indonesia. Saya bicara aturan Indonesia. Ya. Nah, kemudian dikatakan di tabel penjelasannya terhadap daerah endemik malaria itu ditambahkan uji saring, pemeriksaan terhadap antibodi malaria.
itu kita lakukan. Oke. Dari dulu kita lakukan. Data dari mana kemudian menyatakan bahwa itu tidak kita lakukan? Itu dilakukan padahal rendah loh ya. Artinya kalaupun tidak, itu sebetulnya tidak kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi itu tetap dilakukan oleh unit transfusi darah PMI Kabupaten Sumbawa. Berarti PMI Kabupaten Sumbawa melakukan screening full terhadap 5. Ya, pertama HIV, Yes. kemudian HBsAg atau hepatitis B, kemudian hepatitis C atau HCV, kemudian raja singa atau sifilis, ditambah dengan malaria. Ditambah ya. Ya. Ditambah dengan malaria. Tambah malaria. Berarti investigasi teman-teman LSM Hakiki menurut Mas Andis belum akurat ya? Belum akurat. Karena PMI Kabupaten Sumbawa melakukan kelima screening tersebut. Iya. Oke, baik. Kita beralih ke temuan LSM Hakiki yang Berarti ini yang resmi ketiga. dari pengurus PMI Pak Andes ya? Kalau benar dilakukan 5 screening tersebut. Ini pernyataan saya. Siap. Saya punya surat tugas untuk itu gitu loh. Ya, siap. Karena berdasarkan pertemuan kami Madinah, ini tidak dilakukan. Nanti kami akan melakukan investigasi lebih lanjut. Baik. Iya, silakan. Itulah Silakan. tadi kenapa Mas Andis bilang, kenapa investigasinya tidak kepada kami juga gitu. Ya. Nah, jadi PMI Kabupaten berharap Rencananya kami teman-teman juga LSM Hakiki silaturahim ke sana. rencananya sebenarnya seperti itu. Tapi karena keburu Mbak Dina angkat ke sini, ya nggak apa-apa Oke. sekaligus klarifikasinya di sini. Oke, baik. Saya Kita- juga akan mengklarifikasi beberapa pertanyaan Bang Andes, tapi nggak apa-apa selesaikan saja dulu. Siap, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan ke Mas Iying. Kita lanjutkan Iya. ke temuan ketiga, Mas Andi, silakan. Soal minimal 3 ya. Ya. Saya sudah baca aturannya ya. Kalau saya bongkar ini ada kok ya. Boleh kita kalau mau debat masalah itu. Di sana dikatakan bahwa tenaga kesehatan. Ya. Ingat ya. Bahasanya Minimal adalah D3. minimal D3, tenaga kesehatan. Tidak dikatakan di sana bahwa tenaga ya transfusi darah. Tidak ada pernyataan seperti itu. Dan di kalimat lain di pasal tersebut dalam penjelasannya bahwa itu bisa dialihkan ke tenaga lain di bidang laboratorium, ahli di bidang laboratorium. Kami punya data, tenaga ahli laboratorium kami ada 3, ya. Kemudian juga disebutkan tenaga medis lainnya seperti perawat. Kami juga punya perawat begitu banyak di sana. Kalau dibandingkan, mohon maaf ini, ya, dibandingkan dengan rumah sakit yang memberikan informasi terhadap hal itu, mari kita lihat ada berapa PTTD di situ. Diploma 3-nya itu baru tahun kemarin, ya. Nah, soal diploma 3, saya tambahkan lagi, di sana dikatakan ada komitmen yang mengarah kepada upaya mengarah kepada perbaikan sumber daya manusia, menyekolahkan sumber daya manusia. Dan itu saya jelaskan, saya kasih tahu ya Mas Ying, itu tahun kemarin itu mestinya bersama dengan Pamastar CS itu sudah lulus 1 orang. Tetapi keburu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa Mbak Rahmi Utari. Itu sudah diploma 3 ya, teknologi transfusi darah. Dia cepat karena hanya peralihan dari D1 ke diploma 3. Kemudian tahun ini sebenarnya lulus dengan tahun jurusan kemarin. khusus. Iya, teknologi transfusi darah. Nah, tahun lalu itu juga lulus seharusnya Mas Puat Ruslan namanya pegawai kami. Itu kita sudah sekolahkan diploma 3 selama 3 tahun. Harusnya lulus tahun kemarin, tapi sampai dengan tahun ini belum lulus karena terbentur dengan COVID. Tinggal soal PKL dan praktek lapangan lainnya. Itu yang belum dilakukan. Artinya apa? Kalau kita mengacu kepada aturan, aturannya baru berlaku 2021. Oke. Aturan tersebut yang mengharuskan itu. Tetapi aturan itu tidak saklek kemudian menjadi dasar untuk membubarkan UTD yang sudah berdiri. Sudah berdiri itu hampir 20-an tahun UTD PMI Kabupaten Sumbawa dari 97. Ya. Baik. Jadi tidak ujuk-ujuk karena itu kemudian pemerintah membubarkan begitu saja. Karena aturan standar D3 itu baru diberlakukan di 2021. 2021, saya baca, saya tidak tahu kalau ada rujukan lain dari teman-teman. Baik. Saya baca itu 2021 dan komitmen kita soal menyekolahkan, saya kasih tahu ya. Tahun ini itu 1 Iman Wahyudin sekolah, Mulyadi sekolah, kemudian ada 1 Yuda sekolah. Itu sudah daftar mereka ini, kita sekolahkan mereka. Tahun depan itu minimal 1. Jadi tidak kecil biaya itu, apalagi dengan tidak ada subsidi dari pemerintah, ya. Kemudian kita melakukan inovasi yang berlebihan, dong bisa collab loh.
Kan tidak bisa, kita harus melakukan analisis yang mendalam. Tidak bisa ucuk-ucuk langsung keselamatan organisasi, ya, kesinambungan operasional juga harus kita pikirkan. Kalau kemudian berlaku aturan, kemudian harus sekolah semua, lantas siapa yang melayani pasien yang ada di sini? Kalau kita sekolahkan semua. Berarti pakai sistem bergantian ya? Iya, Oke. bergantian karena faktor pelayanan dan faktor biaya. Baik. Gitu loh. Oke, temuan berikutnya Mas Andi, silakan. Berikutnya soal pasien, masalah donor darah. Iya. Ya. Jadi PMI Kabupaten Sumbawa tidak memenuhi kebutuhan dan tidak melakukan inovasi apapun untuk mencapai target kebutuhan Kabupaten Sumbawa. Begini, Mbak Dina, ya, kita bicara inovasi soal bagaimana melakukan upaya-upaya yang Supaya ekstra. orang mau donor gitu kan? Supaya, ya. Tapi kalau secara umum saya baca tidak ada inovasi yang dilakukan oleh PMI. Benar. Oke, itu saya perlu luruskan. Pertama, kalau bicara soal tidak mampu memenuhi kebutuhan donor, pertanyaan balik saya kepada rumah sakit, kenapa darah itu banyak yang kembali kepada kami? Rata-rata per bulan, khusus Rumah Sakit Umum Sumbawa saja, itu rata-rata 40-an kantong. Itu ada datanya. Kita bermain data, tidak Dari bermain RSUD kembali kepada PMI. kembali kepada PMI. Karena? Ada berita acara serah terima barangnya, ya, karena tidak terpakai. Oh, karena tidak terpakai. Karena tidak terpakai, bahkan dikembalikan itu hampir kadaluarsa, ya, hampir ada yang kadaluarsa lagi sehari. Kalau sudah kadaluarsa jelas pemusnahan. Bukan karena darah itu tidak sehat, bukan? Bukan, Baik. karena tidak dipakai, karena pasien tidak lagi memakai, ya. Darah itu ada yang masih dalam kondisi bagus, baik, belum kadaluarsa, ada yang mendekati kadaluarsa, dan bahkan datanya ada yang sudah kadaluarsa kalau saya tidak salah. Artinya apa? Itu dari RSUD saja? Ya, dari RSUD. Rumah sakit lain ada juga mengembalikan? Kalau dari rumah sakit lain tidak ada pengembalian. Oke. Ya, karena mereka langsung mengoper, ya. Darah itu kalau tidak dipakai, misalnya golongan darah A dipakai oleh Andi Rusni, ya kan? Pasien ini sudah sembuh. Diarahkanlah oleh bank darahnya kepada pasien lain yang bergolongan sama setelah melakukan proses-proses uji cocok serasi. Nah, jadi tidak Kalau di kembali Rumah Sakit ya, Umum akhirnya? Sumbawa dikembalikan. Oke. Jujur kami katakan, pengembalian itu merugikan kami karena belum tentu, apalagi sudah mendekati kadaluarsa, itu belum tentu bisa dipakai lagi. Karena belum tentu ada pasien yang membutuhkan golongan tersebut pada saat itu. Ditambah lagi persoalannya, jujur saya katakan, ya, UTD PMI mengap-mengap saat ini karena biaya operasional juga. Ya, kalau kita bicara soal inovasi, tidak lepas dari kos. Ya, daerah ini saja ingin membangun ini, kalau kapasitas fiskalnya rendah, itu tidak mungkin. Ya kan, apalagi UTD PMI yang kemudian subsidinya dicabut, ditambah dengan rumah sakit belum membayar. Kita belum dibayar sejak Maret kemarin, belum dibayar oleh rumah sakit. Berapa Mas Andis? Ya, saya umumnya ya, menurut saya, menurut data yang pernah saya dengar itu, umumnya di kisaran sekitar per bulan itu di angka 80 juta per bulan. Sudah berlangsung berapa bulan? Itu bulan Maret yang belum terbayar. Bulan Maret sampai dengan sekarang ini, itu belum terbayar kepada. Sekarang sudah Juli ya? Iya. Terima kasih Mas Andis. Kemudian itu sudah 4 temuan. Sebentar, saya Ya. tambahkan sedikit. Kalau soal bicara soal inovasi, terus terang saya sampaikan ke Mbak Dina, ini perlu saya ungkap ini. Saya itu bukan sekedar ada di UTD ini sebagai pengurus. Saya pernah menjadi pegawainya UTD pada saat UTD ini bernama UTDC. Saya jadi pegawai tamat SMA, jadi pegawai di situ. Sambil saya kuliah, saya jadi pegawai. Saya tahu luar dalamnya UTD. Kalau kita bicara soal kesuksesan, kita kan analisis komparasi. Sejak dikelola ya oleh oknum yang saat ini ada di rumah sakit, tahun 97 sampai dengan tahun 2010, begitu saya balik dari Jogja, ternyata kondisi UTD itu sudah dirubah menjadi UTD RS. Ya, dirubah. RS. Ya, padahal yang legal sebetulnya UTD Dijelasin PMI. secara awam Mas Andis, Begini. supaya rakyat bisa paham. Begini, Mbak Dina, ini supaya kita tahu, karena kita dituduh tidak ada inovasi. Saya ingin membandingkan, ya. Dulu pertama kali, ya, Ya.
Pak Mastar Zakaria itu adalah relawan PMI yang disekolahkan oleh PMI untuk sekolah D1 Teknologi Transfusi Darah. Iya. Kemudian didirikan transfusi darah tahun 97 bertempat di rumah sakit. Tetapi itu namanya UTDC PMI, Unit Transfusi Darah Cabang PMI. Sampai dengan tahun 2007 saya S2 ke Jogja itu masih, ya. Begitu saya pulang S2 di Jogja, saya dapatkan informasi, saya lakukan investigasi langsung berhadapan dengan pihak rumah sakit. Saya dapat barang buktinya bahwa kardus berupa reagen dari Kemenkes itu ditujukan kepada UTD RSUD Sumbawa. Kenapa tidak UTD PMI? Ternyata saya coba bertanya, saya datang ke PMI Jakarta dan juga ke Kemenkes. Data di Kemenkes itu bukan UTD PMI, tapi sudah dirubah oleh oknum di Sumbawa ini menjadi UTD RS. Kami keberatan saat itu. Makanya kenapa kemudian UTD PMI berpindah ke tempatnya sendiri. Tidak di rumah sakit lagi. Tidak di rumah sakit lagi karena ada untuk gerakan yang pengelolaan gitu maksudnya. Iya, karena ini ilegal caranya gitu loh. Jadi kalau bicara soal rencana pembentukan UTD RS itu sudah berlangsung pada kisaran tahun 2007 sampai 2010. 2011 saya memimpin UTD PMI Kabupaten Sumbawa. Kita lakukan pembenahan. Baik. Nah, sebentar Mbak Dina, itu kita UTD PMI saat itu pada saat dikelola oleh ekonom tersebut 260-an juta hutang kepada UTDP, hutang reagen dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan sekarang UTD PMI, lihat datang, ayo lihat gedungnya. Proses pengolahan darah kita terbaik menggunakan CLIA, tidak menggunakan rapid test. Padahal di UTD Pratama itu menggunakan rapid test, ya, atau serologi menggunakan kaca itu. Kita tidak lakukan itu lagi, pakai CLIA. Nah, artinya lebih baik. Lebih baik dong. Kita punya bis kendaraan operasional, punya ambulan untuk itu, ya, punya pegawai yang dari tenaga kesehatan itu lebih banyak daripada dulu. Oke, kalau inovasi untuk masyarakat bersedia donor apa? Nah, kalau untuk itu, ya, jangan ucuk-ucuk kemudian segampang membalik telapak tangan. Kami punya data, Mbak Dina, ya, data mobile unit yang kami lakukan, ya, di berbagai tempat sejak sebelum itu kita alokasikan anggaran BPPD ini untuk melakukan mobile unit. Mobile unit artinya pengambilan darah di tempat langsung, yang berbeda-beda. Kita datang jemput ke Terano, bola. iya, kita datang ke Terano, kita datang ke ini. Nah, itu yang kita lakukan. Jangan kemudian disamakan dengan Kota Mataram, kita samakan dengan Lombok Timur. Kenapa saya katakan jangan disamakan? Penduduk mereka, ya, itu sentralistik, berada di satu wilayah yang sangat dekat. Kalau kita ke Lombok hampir tidak ada sekat satu wilayah. Tapi coba di Sumbawa ini, rentang kendali dari Sumbawa kita donor darah, ambil darah di Labu Jambu. Karakter geografis maksudnya Mas Andis? Iya, secara geografis kita jauh, topografis juga kita sangat berbukit. Artinya itu membutuhkan kos yang sangat tinggi. Tidak bisa sama Sumbawa ini. Ke Teranu saja 132 kilo. Ya, belum ke daerah lain, bahkan sampai ke Lunyuk kita lakukan itu. Baik Mas Andis, karena waktu kita sebentar lagi. Kita selesaikan dengan temuan dari LSM Hakiki. Sudah 4 temuan sudah Anda jelaskan tadi. Kemudian ada temuan yang di luar keempat itu yang menarik adalah ada oknum PMI Kabupaten Sumbawa mencoba menghalangi pembentukan UTD rumah sakit. Ya, begini. Sebaiknya jangan bicara oknum, ya. Bicara saja orangnya gitu. Kalau tadi sempat disentil ketemu sama Kadinkes saya orangnya menghalangi. Saya tidak emang kewenangan saya apa? Yang boleh menghalangi itu, yang tidak boleh memberikan itu, ketika izin operasional itu tidak diberikan oleh bupati. Yang memberikan izin operasional itu adalah bupati di satu kabupaten kota. Kalau di tingkat madya provinsi itu gubernur. Kalau di pusat itu adalah menteri. Artinya Mas Andis, kita terhalang waktu. Artinya untuk kapasitas seorang Andi Rusni tidak bisa menghalangi pembentukan. Tidak bisa dong. Oke. Siap, terima kasih Mas Andi. Mbak Dina, maksud saya begini. Saya hanya ingin mengingatkan soal aturan tentang pendirian itu. Siap, itu sudah sangat jelas Mas Andi. Terima kasih juga kepada Bang Andis sebagai Wakil Ketua 2 Pengurus PMI Kabupaten Sumbawa, ya.
Saya sedikit mau mengklarifikasi sedikit apa yang disampaikan oleh Bang Andis tadi. Beliau mengatakan bahwa keliru kalau misalnya LSM Hakiki ingin melakukan pembubaran terhadap UTD PMI. Itu tidak ada niat kami ingin membubarkan, pertama Bang Andis ya, terhadap apa namanya operasional yang ada di UTD PMI Kabupaten Sumbawa, tidak ada. Karena ada di surat terbuka Anda, ya, garis miring pemberhentian. Tidak, itu pengurusnya Mbak Dina, bukan UTD-nya. Itu beda konteks ya. Terus yang lainnya yang ingin saya klarifikasi lagi sedikit kepada Bang Andis bahwa bentar lu, sebelum diklarifikasi, maksud saya pembubaran pemberhentian pengurus itu dasarnya itu, maksudnya yang 4 itu, temuan itu. Enggak, begini, kan ada 4 temuan saya. Terkait dengan apa namanya saya ingin untuk apa namanya, karena niat awal saya ingin PMI ini dia berinovasi, Bang Andis. Lalu kemudian berdasarkan 4 temuan saya, tadi Bang Andis sudah menjelaskan bahwa tidak ada dasar hukum dijelaskan oleh Bang Andis, meskipun beliau ceritakan panjang lebar, beliau hanya meminta hearing. Sementara kita tahu di PMK nomor 83 2014 Bang Andis, itu harus ada surat keputusan dari bupati dia. Kalau ingin menetapkan satu harga di suatu wilayah. Jelas di sana bahwa Mbak Dina, suatu wilayah dengan daerah yang lain itu boleh beda harga. Tetapi maksimal harus 360. Nah, ini yang kita sesalkan dari PMI sendiri. Kenapa? Karena keputusannya bukan keputusan bupati, ya, maksudnya Pak Andis tadi kan bilang pengurus, itu kan keputusan pengurus. Dari PMI, dari PMI Kabupaten Sumbawa. Iya, dia kan keputusannya dari pengurus PMI. Seharusnya dia berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan itu menjelaskan bahwa keputusan suatu harga itu harus berdasarkan acuan-acuan undang-undang. Undang-undang mengatakan kalau dalam suatu wilayah kabupaten. Undang-undang atau peraturan menteri? Peraturan Menteri, PMK, Peraturan Menteri Kesehatan. Di sana dijelaskan cukup jelas, harus berdasarkan keputusan Bupati, berdasarkan usulan dari Menteri Dinas Kesehatan. Tetapi sampai saat ini Bang Andis tidak menjelaskan kepada saya dasarnya dipakai. Beliau hanya berteori dipakai berdasarkan WHO tadi ya. Dan itu menurut saya sangat keliru Bang Andis di situ. Sehingga kalau menurut saya PMI harus segera berbenah. Karena begini, apalagi ini di tengah paceklik ya. COVID. Jadi menurut saya sendiri ini sangat tidak fair lah kalau misalnya PMI Kabupaten Sumbawa melakukan secara sepihak hal-hal tersebut, apalagi itu berkaitan dengan BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Seharusnya ada kebijakan yang serius, makanya seharusnya PMI Kabupaten Sumbawa fokusnya di situ. Terus yang kedua, tadi Bang Andis mengatakan yang untuk yang selanjutnya disampaikan oleh Bang Andis itu masalah harga ya. Seharusnya harga tadi sudah saya jelaskan, dan terkait dengan subsidi memang diberhentikan dari tahun 2019 Bang Andis ya. Disampaikan tadi. Artinya bahwa Mbak Dina, APBD 2020. APBD tadi 2020 dijelaskan oleh Mas Andis, rumah sakit tidak keberatan dengan penambahan biaya 88.000 itu, Mas Iing. Sedangkan sebelumnya Mas Iing sudah menyampaikan bahwa pihak rumah sakit keberatan. Kalau misalnya rumah sakit itu tidak keberatan, oke, itu kan berdasarkan Bang Andis ya. Tapi sampai saat ini perjanjian kerjasama itu kan tidak dilanjutkan oleh rumah tapi sakit. Kalau memang keberatan, kenapa dibayar sejak 2020 itu? Ya itu makanya, kenapa sampai sekarang tidak dibayar? Jangan-jangan karena ada tensi pribadi gitu ya? Enggak, sehingga tidak dibayar. Dalam hal ini perjanjian kerjasama kan belum ditandatangani oleh pihak rumah sakit. Yang tahun 2021 kan belum ditandatangani. Belum ditandatangani atas dasar apa? Keberatan. Nah itu kan kembali. Kalau keberatan kenapa tidak kemudian bersurat kepada PMI keberatan dengan itu? Nggak, begini, dan ini saya bukan pihak rumah sakit ya. Saya ini berdasarkan kan investigasinya kepada pihak rumah sakit. Artinya bahwa di sini saya ingin katakan sendiri secara bahwa di sini PMI Kabupaten Sumbawa menurut saya seharusnya tidak boleh menetapkan harga tadi. Kalau misalnya seharusnya Bang Andis dalam menetapkan harga itu. Bukan Bang Andis, bukan saya menetapkan. Ya, pengurus PMI dalam menetapkan harga tersebut, dia harus mengacu kepada bekerjasama dengan Dinkes Kesehatan selaku pemerintah dalam suatu wilayah. Tetapi hal ini tidak dilakukan dan ini tentu telah melanggar PMK. Menurut Mas Iing, harusnya keputusan harga itu ditetapkan oleh keputusan Bupati. Oke, saya jawab boleh ya, Mas Iing ya? Begini Mas Iing, permohonan hearing itu langkah pertama.
mengingatkan di dalam penjelasan surat kami, mengingatkan sampai detil kami sampaikan. Saya tidak ingin berteori, saya membaca ketentuan yang dikirimkan oleh PMI pusat saat itu, ya, bahwa perhitungan itu bukan dari kami, dari saya, dari PMI pusat, ya. Soal kemudian dikatakan hanya permohonan hearing, ini loh surat kepada Bupati. Surat kepada Bupati ini jelas ini tahun 2019 malahan, ya, kepada Bupati mengenai pemberitahuan terkait rencana kenaikan BPPD. Mbok ya, kalau seandainya kita mau jujur-jujur, bahkan karena itu dikatakan terjadi korupsi, ya, kalau kemudian kami sepihak misalnya, upaya kami itu sudah datang ke dipertemukan. Pak Ahe yang ketemu sama kami, Mas Aul, Pak Didi, pada saat itu kita bertemu di ruangan itu, membicarakan itu. Artinya ada upaya kan kami dong. Seharusnya ada keputusan yang mengikat. Ini kan belum ada keputusan yang mengikat, tapi tiba-tiba PMI menetapkan harga. Kalau kondisi misal dikatakan tidak boleh dengan itu, ya. Kemudian tetap tidak ada solusi juga dari pemerintah. Apakah kemudian kita tidak boleh mengambil kebijakan? Ya, secara aturan bagaimana, Mas? Secara aturan ini kan melanggar PMK 83 2014. Di sana kan jelas berdasarkan keputusan Bupati. Ya. Terus kalau tidak ada reaksi dari pemerintah daerah gimana? Ya, tentang begini, hal ini. Kita kan ini kan negara saya hukum. Tanya dulu. Ini kan negara hukum berdasarkan aturan kan? Ya, kenapa betul. PMI mengambil sepihak? Ini kan berdasarkan hajat hidup orang Kalau banyak. sepihak, Mas, begini Mas Ying, kalau sepihak kami itu tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Kami tidak pernah duduk bersama dengan DPR dan lain sebagainya. Itu sepihak. Kami lakukan dan kami bersurat secara resmi. Kalau kemudian surat kami tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah, untuk mengamankan kondisi UTD ini kita harus mengambil sikap. Iya benar, ambil sikap, tapi sikapnya kan harus mengacu kepada PMK 360. Dan Betul. kenapa melewati PMK tersebut? Melewati PMK, betul, PMK mengatakan bahwa Bupati. Tapi kalau kemudian surat ini tidak direspon gimana? Yuk, kalau tidak respon, ya itu kan menjadi tanggung jawab Bupati sendiri. Kalau PMI terus tiba-tiba misalnya Bupati tidak mengeluarkan surat, mengeluarkan keputusan, karena itu kan berdasarkan keputusan Menteri PMK. Tapi tiba-tiba PMI mengambil langkah secara sepihak, ini kan tentu menyalahi aturan. Kalau dikatakan sepihak tidak juga, ya, tidak juga saya kira. Itu Tetapi keliru. secara aturan, bolehkah PMI membuat tarif sendiri, membuat keputusan atas tarif itu sendiri? Salah. Karena pemerintah daerah tidak mengindahkan komunikasi dari PMI. Ya, begini, Kan sudah satu kebijakan diambil. Ya kan sudah hearing kan, kemudian sudah menyurati resmi ke Bupati, kemudian tidak ada tanggapan. Kemudian apakah aturan memperbolehkan PMI membuat keputusan terhadap tarif itu? Ya, kalau bicara soal tugas pokok dan fungsi kami, ya, bahwa kami melaksanakan apa yang menjadi ada di dalam ADRT dan lain sebagainya. Kalau PMK itu saya belum baca ya, kalau harus keputusan itu, karena dulu keputusan kenaikan itu adalah didasarkan pada keputusan pengurus PMI. Nah, kalau kemudian ada PMK itu saya belum baca yang menyatakan harus dengan keputusan Bupati, ya, silakan kalau itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, tidak ada masalah, ya. Silakan, misalnya keputusan pengurus PMI ini mau dipersoalkan, ya silakan, itu hak semua orang. Tetapi beri kesempatan kami menjelaskan bahwa mekanisme itu kita tempuh. Kalau kemudian dikatakan ini pelanggaran, pertanyaan saya, kerugiannya di mana? Ya, ada kerugian tidak di situ? Kami memperhitungkan 448 ini, itu ada pembahasannya, ada dasarnya gitu loh. Nah sekarang ini kalau kemudian kita tentukan di 360 di tahun 2014, sementara kenaikan listrik saja itu ada data di sini. Listrik pada tahun 2014 kami bayar 2 juta. Tahun 2019 pembayaran listrik per bulan karena kebutuhan alat yang begitu besar dan ruangan AC, ya, itu sampai 8 juta per bulan, Mbak Dina. Bayangkan berapa margin selisih kenaikan itu. Kalau kemudian kita tetap membiarkan seperti itu, berarti pengurus PMI membiarkan UTD ini kolab gitu. Nah, itu yang disebut dengan kebijakan. Mas Ing,
Mas Andis terkait belum membaca tentang PMK itu. Iya, itu yang kami sesalkan dari LSM Hakiki ya. Seharusnya pengurus PMI ini kan lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah ya. Apalagi ini kan satu-satunya di Sumbawa, Mbak Dina. Itu PMK keluar dari 2014 bersamaan dengan apa yang dijelaskan oleh Bang Andes tadi, bahwa harganya memang beliau sudah tahu harganya segitu. Tetapi rujukan ke bawahnya tidak beliau baca secara komplit, dan ini yang kami sayangkan. Kami dari LSM Hakiki, kalau misalnya Bang Andes bilang bahwa tidak ada yang dirugikan, itu keliru. Kami masyarakat merasa dirugikan karena harga yang tinggi tersebut. Padahal cukup jelas PMK mengatakan di tahun nomor 83 tahun 2014 itu dijelaskan harga 360. Nah, dengan berdasarkan harga tersebut kami membayar lebih 88.000. Ini berat. Bayangkan kalau satu pasien membayar 5 kantong darah, itu kan hampir 2,5 jutaan bayar. Artinya di sini itu yang kami sesali. Tapi kami tetap kembali kepada apa yang menjadi hajat awal kami sebagai LSM Hakiki. Ingin pengurus PMI ini segera berbenah dan kembali menetapkan harga ini kepada harga minimal harga nasional. Karena di aturan tersebut, Mas, saya tanya, ini maksa cerita 360 ini? Enggak, bukan maksa Mas Adis. Kita berbicara berdasarkan hukum dan aturan berlaku. Justru di sini tadi PMI kan sudah saya jelaskan berkali-kali, 360 itu di tahun 2014 ada surat dari pengurus PMI pusat yang mengatakan bahwa angka 360 dapat ditinjau kembali setiap 2 tahun. Masa ini tidak jelas? 2 tahun. Kalau terjadi kondisi yang mendesak karena biaya harga kantong darah yang relatif meningkat misalnya, itu bisa lebih cepat dari 2 tahun. Nah, itu ada penjelasan setelah 2014 itu ya, keputusan menteri atau peraturan yang lainnya menjelaskan boleh lebih daripada 360. Boleh lebih dari 360? Boleh. Berdasarkan peraturan menteri yang mana? Berdasarkan apa? Yang membolehkan lebih dari 360. Baca itu kan dong berdasarkan aturannya. Berdasarkan kan di masing-masing daerah itu kan hanya berbeda-beda. sepihak PMI di sini. Mas, tadi saya sudah jelaskan sedari awal. Ya, Anda tidak ngerti-ngerti. Maksud saya, penetapan 360 itu berdasarkan wall costing dari WHO ketika jumlah kebutuhan darah per tahun 12.000. Sumbawa tidak bisa menetapkan angka itu karena jumlah pengguna darah itu 5.500. Enggak, itu kita berbicara kepada PMK dong. Jangan kemudian diasumsikan yang lain. Kondisi 2014 dan kondisi sekarang itu tidak memungkinkan untuk PMI menerapkan harga 360 itu lagi gitu. Benar Mbak Dina, tapi kan tidak kemudian di sini PMI secara sepihak menetapkan harga lebih daripada itu, apalagi ini tanpa ada keputusan dari pemerintah daerah setempat. Sementara harus keputusan Bupati, Mas. Harus dong berdasarkan PMK tersebut. Tidak boleh sebenarnya. Makanya ini yang kami sesalkan. Harus berapa? Ya harus maksimalnya 360 lagi. Nggak ngerti juga. Gini, Mas Andis ini kayaknya belum paham. Jadi ya. Mas dia nggak paham. Masing itu nggak harus paham. 360 Mas Andis. Saya kan Masing tidak paham. Maksimalnya 360 itu harus mempertimbangkan angka itu, ingat ya. Mempertimbangkan subsidi pemerintah daerah ya. Itu ada dia. Ayo kita baca secara komprehensif. Kalau waktunya panjang saya buka aturan ini semua. Begini, kalau misalnya kalau soal penetapan dari Bupati maka saya tidak permasalahkan. Mas Ing, kalau dipaksa harus keputusan Bupati, itu takutnya nanti tidak jalan UTD ini. Enggak, ini negara hukum Mbak Dina. Ini bukan negara yang memiliki Mas Ing, aturan yang mana? Aturan yang mana? Sementara aturan kan cukup jelas mengatakan itu kalau dalam suatu wilayah daerah ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati, kalau provinsi berdasarkan Gubernur. Terus kalau tidak gimana terus? Ya kalau tidak seharusnya PMI tetap kembali kepada peraturan Kementerian Kesehatan PMK tersebut. Seharusnya. Ya nanti coba kita evaluasi usulan kan ini. Yang kami ini benar-benar usulan. Sudah nanti kita coba kaji ya. Jadi tapi jangan memaksa 360 dong, harus ada kajian juga. Enggak gini Mas Andes, 360 itu adalah harga maksimal di satu wilayah. Ini kan harga maksimal katanya. Enggak, Mas Andis. Mas Iing tidak memaksa di harga 360 itu tidak, tetapi Mas Iing itu berharap gitu. Tarif yang diterapkan oleh PMI Kabupaten Sumbawa itu berdasarkan keputusan Bupati. Oh, enggak ada masalah. Gitu loh. Ya.
Jadi begini Mbak berapapun Dina ya. keputusan bupati Begini Mbak itu, Dina. karena sesuai aturan kan. Dalam Ini, satu wilayah ya kan? itu boleh berbeda-beda harga berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, Ya. boleh berbeda-beda. Jadi- Tapi maksimal 360. Jadi Kalau misalnya dia di bawah Ini nih, keliru, boleh dia. menerjemahkan aturan keliru. Oh Jadi- tidak, Ya. saya kan cukup jelas aturan di sana mengatakan pesan. Ya, Anda Berbeda-beda keliru, boleh. Pak. Anda boleh mengatakan seperti itu, tapi menurut kami tadi sudah saya jelaskan, asumsi makro dan mikronya harus dipertimbangkan. Ketika kita menetapkan angka 360 misalnya dengan asumsi bahwa 12.000 produksi darah per tahun. Baik. Kita hanya Mas Andis, Mas di bawah Iing. 50%. Itu bukan asumsi saya Nah, Mbak Dina. oke, Itu gini, kan gini, berdasarkan gini. peraturan Menteri Mas Kesehatan Iing, yang Mas cukup jelas kajiannya Mas Iing. menurut saya. Ini loh aturannya, Mas. Ini saya kasih lihat ya. Masing udah bawa aturannya. Kalau kita ingin Mas Iing. berdebat soal Saya itu. bisa tunjukkan kok Mas nanti Iing, segera. Ya, ini aturannya nih. kok. Mas Andis, 360. Mas Andis, Ya, ini nih. tolong dengarkan Dibaca saya ini. dulu. Ya. Tolong dengarkan Saya punya aturannya Mas kok. Iing, Jangan Mas asal. Iing, Mas Andis, tolong dengarkan saya dulu. Kalau Mas Iing meminta berharap berdasarkan keputusan bupati, sementara PMI sudah melakukan komunikasi kepada pemerintah daerah, kemudian tidak ada keputusan bupati, Mas Iing berharap kembali ke aturan semula. Iya. Oke, Mas Iing, Mas Andis, ini LSM hakiki, ya kan? Iya. Mengusulkan beberapa hal gitu. Yang utama adalah harusnya PMI menerapkan tarif itu berdasarkan peraturan bupati gitu, keputusan bupati, ya kan? Iya. Ini harapan LSM hakiki, benar kan? Jadi Betul. tetapi PMI sudah menjelaskan, Mas Iing, Iya. bahwa PMI sudah melakukan komunikasi ke DPR, kemudian menyurati resmi kepada bupati, tetapi tidak ada respon. Kemudian mereka mengambil kebijakan sendiri gitu. Ya, Kebijakan Mbak Dina. PMI. Kalau memang PMI tetap bersikukuh dengan hal tersebut, ingin Karena tidak ada memperlakukan, respon dari Pemda. tidak ada respon, maka kami dari LSM Hakiki akan menempuh upaya hukum. Oke. Karena ini bagi kami masyarakat ya, khususnya menjerit terhadap para ini. Oleh karena itu kami sampaikan secara terbuka melalui media sosial kepada PMI Kabupaten Sumbawa agar direspon. Dan kalau memang tidak mau direspon, ya bukan hak kami ya, itu kan haknya PMI. Tetapi kalau mereka tetap yakin bahwa itu tidak melanggar aturan, maka kami siap akan menempuh upaya hukum. Tapi kalau bijaknya dari saya ya, seharusnya sih bisa dikoordinasikan dulu dengan pemerintah daerah di sini. Karena PMI ini kan bukan pemerintah dia. Silaturahim lagi gitu. Dia bukan pemerintah. Dia statusnya sebagai lembaga himpunan dia. Jadi saya melihat bahwa PMI ini seolah-olah mengambil keputusan itu secara sepihak, walaupun tadi sudah dijelaskan ada pemberitahuan. Tetapi sebelum adanya surat keputusan ingkrah dari bupati yang bersifat perda atau segala macamnya atau perbup minimal, ya tidak boleh lagi sepihak seperti itu. Dan oleh karena itu kami harap kepada pengurus PMI agar bisa mendengar hajat-hajat suara kami ini dari lembaga agar bisa segera berbenah. Dan mengenai apa namanya, saya sebenarnya tidak ingin membahas masa lalu ya, tetapi kalau misalnya ada misalnya perbaikan-perbaikan yang dilakukan dan kembali kepada jalurnya, maka kami berharap sih seperti itu dan kami bersyukur alhamdulillah mau direspon oleh PMI Kabupaten Sumbawa. Baik, baik. Iya. Mas Andis, LSM Hakiki mewakili teman-teman yang curhat kepada mereka gitu kan, berharap mungkin bisa PMI melakukan komunikasi kembali dengan Pemda supaya peraturan yang dikeluarkan oleh PMI itu berdasarkan peraturan Pemda gitu. Mungkin minimal keputusan bupati ya, Mas Iing ya. Betul. Ya, sudah. Jadi gini, terima kasih Mas Iing atas masukannya ya terkait dengan hal itu. Tadi bukan kita tidak memahami maksudnya ya. Saya pada posisi menjelaskan historinya, kenapa kemudian angka itu ketemu segitu ya. Kalau kemudian ending ya atau closing statementnya adalah berharap pemerintah bupati pengurus PMI berbenah dengan mengacu kepada Permenkes itu ya, it's okay, tidak ada masalah, nanti kita kaji kembali. Tetapi mestinya di forum yang bagus ini hadir juga pihak pemerintah. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kami tidak mau, tidak pernah. Kan keputusan bukan di saya, keputusan di pengurus. Nanti apa yang menjadi pembicaraan saat ini kita sampaikan di pengurus. Loh, menurut LSM Hakiki ada aturan yang dilanggar. Aturannya nomor sekian mengenai penentuan biaya BPPD itu ditentukan oleh pemerintah daerah
ya, dalam hal ini bupati. It's okay, tidak ada masalah hal itu. Nanti kita kaji, ya. Akan ada komunikasi dengan pemerintah, insya Allah, kalau masalah itunya. Nah, kalau terkait yang lain-lain, ya, supaya tidak separuh-paruh, ya, Mas Ying, masalah penentuan bahwa BPJS Rumah Sakit Nombok itu, tolong dibaca juga, mumpung Mas Ying baca aturan katanya, ya, menentukan yang dibayar itu bukan per kantong darah. Ini saya tekankan. Tetapi berdasarkan peraturan pemerintah juga tentang tarif pelayanan. Nah, itu berdasarkan inasibijis yang sistem paket itu saya bilang. Jadi bukan berdasarkan berapa kantong darah, tetapi diagnosa dokternya. Kalau kata dokter diabetes mellitus, ada di situ. Ada 1096 halaman, ya, ketentuan mengenai inasibijis itu, tarif itu. Penyakit ini itu sudah ada biayanya. Tarifnya. Jadi bukan kantong darah per kantong hanya 360 terus nanti rumah sakit nombok, tidak. Itu sistem cost sharing namanya. Sistem paket, ya. Ini yang harus silakan kalau pernyataan saya subsidi silang ya. Subsidi silang, Mbak. Okay. Jadi di situ, ya. Mungkin kita bisa diskusi lebih panjang, ya, di luar ini dengan teman-teman LSM. Jadi menurut Mas Anies ini, ya, kalau misalnya ada pemakaian satu pasien 5 kantong itu dibayar 1 kantong begitu. Oh, Anda baca tarif itu, sistem paket, bukan berdasarkan kantong. Sejak kapan? Ya, baca aturannya. Inasibijis itu aturan dari pemerintah, dari Menteri Kesehatan tentang BPJS itu, ya. Kalau Anda bertanya berlaku sejak kapan, itu sudah lama, ya. Itu sudah lama. Ini ada aturannya saya bawa. Dan salah satu pihak rumah sakit sendiri mengatakan mereka membayar ini per kantong. Per kantong? Ya. Ya, itu makanya saya bilang sistemnya sistem paket. Anda ini ajak berdebat kusir atau gimana? Nggak, coba bisa nggak Anda jelaskan secara rinci? Nah, harus dibaca aturannya ya. Ya. 1096. Pertanyaan saya, dibayar per kantong atau tidak? Dibayar sama siapa? Oleh pihak rumah sakit ke kepada ke PMI. Ya. Jelas dibayar per kantong dong. Nah, sementara tadi Anda menjelaskan per paket. Mas, ya, dengar dulu, ya, sistem pembayaran klaim rumah sakit, ya, dari rumah sakit kepada BPJS bukan berdasarkan tindakan, ya, misalnya penggunaan kantong darah sekian, kemudian injeksi yang dilakukan ini, bukan, tetapi berdasarkan paket pembiayaan. Nanti BPJS akan membayarkan. Dokter mengatakan bahwa ini penyakitnya tipes. Sudah ada di BPJS. Kalau tipes itu sekian. Baik, gitu loh. Jangan. Mas Andis. Mungkin nanti kami akan menghadirkan ke semua pihak, ya. Ini untuk DRTV, ini PR untuk DRTV. Tetapi untuk saat ini saya melihat LSM Hakiki belum silaturahim ke PMI. Jadi investigasinya baru ke satu pihak. Mungkin silahkan silaturahim ke. Dan kami akan bersurat ke DPRD terkait dengan ini. Terkait dengan ini, baik. Dan silakan. Kita tunggu. PMI tadi sudah sepakat untuk melakukan komunikasi ulang dengan pemerintah, ya. Iya, pemerintahan daerah bila perlu. Ya. Baik. Terima kasih sudah hadir, Mas Ing. Terima kasih, sama-sama, Mas Andi sudah hadir di dialog khusus Dina Raisya. Pemirsa, itu tadi dialog khusus Dina Raisya terkait penyelewengan, ya, dugaan penyelewengan wewenang oleh PMI Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil investigasi dari LSM Hakiki. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.